Setiap hari banyak sekali pengetahuan di sekeliling kita. Bagaimana merawat tanaman atau bagaimana cara memasak nasi goreng lezat. Anda bisa mempelajari semuanya. Namun, beberapa orang lebih memilih mengasah satu bidang pengetahuan secara mendalam agar mereka menjadi nomor satu di bidang itu, daripada mempelajari semua hal tetapi hanya bisa sampai permukaannya saja. Seperti bagaimana master cooking mempelajari berbagai macam teknik memasak makanan, atau bagaimana atlet voli mempelajari berbagai teknik menjadi kuat di udara dan terbang lebih lama. Atau bagaimana CEO perusahaan mempelajari bagaimana memanage semua karyawannya dan memajukan perusahaan. Namun, saat mereka berada di puncak, akan sangat sayang bila pengetahuan yang telah mereka asah secara mendalam tidak diwariskan kepada orang lain. Karenanya, perlu dilakukan knowledge management. Menurut Brian Bergeron dalam bukunya yang berjudul Essential of Knowledge Management adalah strategi pengoptimalan bisnis yang dilakukan secara sengaja dan sistematis dengan memilih, menyaring, menyimpan, mengatur, mengemas, dan mengomunikasikan informasi yang penting bagi perusahaan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan dan daya saing perusahaan. Terutama intelektual aset milik karyawan seperti pengetahuan, kemampuan, dan sikap setiap anggota. Bagaimana cara kita menerapkan knowledge management? Atau bagaimana cara membuat dan mengolah knowledge management? Pada awalnya, kita perlu mempelajari siklus dari knowledge management itu sendiri. Ada banyak sekali referensi terkait bagaimana siklus dari knowledge management itu sendiri. Tetapi yang akan saya bahas adalah integrasi siklus knowledge management menurut Kim Zalker dalam bukunya yang berjudul Knowledge Management in Theory and Practice. Dalam buku ini, Zalker menyusun integrasi siklus knowledge management berdasarkan siklus knowledge management milik Meyer and Zak, Buchowitz and Williams, McElroy, and Witt. Zalker menyatukan siklus knowledge management tersebut ke dalam siklus yang lebih sederhana, yaitu integrasi siklus knowledge management. Integrasi siklus knowledge management ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, knowledge capture and/or creation, yaitu bagaimana pengetahuan lama ditangkap dan dikembangkan, dan bagaimana pengetahuan baru atau inovasi yang muncul dan sebelumnya tidak ada di organisasi diciptakan. Proses penciptaan pengetahuan sendiri berasal dari interaksi antara pengetahuan satu dengan pengetahuan lain, sehingga muncullah pengetahuan baru. Untuk memfasilitasi terjadinya proses ini, organisasi perlu memberikan dukungan dengan mengaktifkan berbagai pengetahuan, tidak mengganggu sistem kinerja ideal, dan menyediakan akses ke data dan informasi. Yang kedua, knowledge sharing and dissemination, yaitu bagaimana pengetahuan dimiliki oleh organisasi akan dibagikan dan disebarluaskan ke seluruh bagian organisasi agar dapat digunakan oleh anggota yang membutuhkan. Ada 3 jenis pengetahuan yang dapat dibagikan oleh organisasi. Pengetahuan eksplisit. Pembagian pengetahuan eksplisit tergantung pada artikulasi kebutuhan, kesadaran akan pengetahuan, akses ke pengetahuan, panduan dalam berbagi pengetahuan, dan kelengkapan sumber pengetahuan yang dimiliki organisasi. Pengetahuan tacit. Berbagi pengetahuan tacit ini tergantung pada sosialisasi, terutama dalam jaringan informal. Perlu momentum yang tepat agar dapat berbagi pengetahuan tacit tanpa kehilangan esensi yang membuat pengetahuan ini terlihat berharga. Pengetahuan tertanam. Berbagi pengetahuan tertanam ini perlu dilakukan penggunaan perencanaan skenario setelah tinjauan tindakan dan pelatihan manajemen. Yang ketiga, knowledge acquisition and application, yaitu bagaimana anggota yang menggunakan pengetahuan mengkontekstualisasikan pengetahuan yang diterimanya dan mengimplementasikannya. Dari mana pengetahuan dapat diakuisisi oleh organisasi? Organisasi atau perusahaan dapat memperoleh pengetahuan secara eksternal dari pelanggan, pemasok, pesaing, mitra, dan merger. Dalam proses knowledge acquisition and application ini, pertama-tama akan diputuskan bahwa konten yang baru diidentifikasi tersebut memiliki nilai yang memadai, dan kemudian akan dilakukan kontekstualisasi konten yang melibatkan hubungan antara pengetahuan dan mereka yang berpengetahuan tentang konten tersebut. Pada akhirnya, kontekstualisasi akan sering berhasil ketika konten baru tertanam kuat dan mulus dalam proses bisnis organisasi. Siklus knowledge management tersebut akan kemudian diulang saat pengguna memahami dan memutuskan untuk menggunakan konten. Pengguna akan menilai kegunaan dan akan memberikan sinyal apabila pengetahuan ini tidak berlaku lagi.
Biasanya, pengguna juga akan memunculkan konten-konten baru yang dapat dikontribusikan ke dalam siklus berikutnya. Strategic implication of the knowledge management cycle. Refleksi sadar dan terorganisir dari pelajaran yang didapat dan praktik terbaik yang ditemukan akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan aset pengetahuan yang diperoleh dengan susah payah. Tujuan arsitektur pengetahuan perlu untuk dirancang dan diimplementasikan adalah untuk memungkinkan pemrosesan bertahap dan transformasi pengetahuan, seperti halnya produk informasi diproses, dan untuk memastikan bahwa objek pengetahuan mencapai pengguna akhir yang dituju dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga nantinya arsitektur pengetahuan ini akan dapat mempertahankan dan berbagi pengetahuan dengan audiens yang lebih luas. Practical consideration for managing. Dalam perspektif praktis, mengelola pengetahuan membutuhkan prinsip pengorganisasian atau kerangka kerja yang dapat membantu kita mengklasifikasikan berbagai aktivitas dan fungsi yang diperlukan untuk menangani semua pekerjaan yang terkait dengan pengetahuan di dalam dan di antara organisasi. Kerangka kerja ini seringkali dikemas dalam bentuk teori atau suatu model knowledge management. Best practice for knowledge management. Yang pertama, knowledge management dan struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu struktur organisasi formal dan struktur organisasi informal. Dalam struktur formal, knowledge management akan sangat mengganggu jika diberlakukan dengan sangat ketat. Pilihan struktur dan pembagian fisik perusahaan juga akan mempengaruhi aliran pengetahuan. Dalam struktur informal, perusahaan harus dianggap sebagai komunitas yang terdiri dari kumpulan komunitas agar knowledge management dapat berlangsung dengan baik. Maksud komunitas dalam komunitas di sini adalah adanya komunitas yang terdiri dari beberapa anggota dalam suatu komunitas organisasi. Yang kedua adalah knowledge management dan perubahan budaya organisasi. Dengan memperkenalkan anomali yang menantang premis budaya organisasi yang diterima, manajemen dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk meninggalkan aspek tertentu demi aspek lain. Hal ini bisa mendapat respon negatif atau positif dari anggota. Namun, tujuan terpenting adalah untuk menciptakan budaya di mana berbagi pengetahuan dianggap bermanfaat daripada merugikan seorang individu. Yang ketiga adalah knowledge management dan retensi pengetahuan. Retensi pengetahuan merupakan bagian dari knowledge management yang berkaitan dengan memastikan apakah aset pengetahuan penting tetap ada di perusahaan dari waktu ke waktu. Misalnya, saat anggota yang paling berpengalaman pensiun atau meninggalkan perusahaan. Strategi yang dijalankan tergantung pada pengetahuan mana yang penting dan yang mana yang beresiko. Perusahaan biasanya memilih untuk menerapkan salah satu inisiatif dan alat seperti memberi penghargaan, penampingan, wawancara, dan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuan dari pensiunan. Yang keempat adalah knowledge management dan kompetensi inti. Manajemen kompetensi inti ini terdiri dari 4 proses. Mengidentifikasikan apa yang diketahui perusahaan dan keahlian utamanya, memanfaatkan aset pengetahuan di seluruh organisasi, membangun pengetahuan dan keahlian yang tepat untuk menyesuaikan dengan persyaratan strategis, dan mengisolasi dan mengubah pengetahuan yang sudah usang. Yang kelima, knowledge management dan jaringan eksternal. Knowledge management berperan dalam penilaian calon mitra dengan membantu menentukan apa yang diketahui organisasi, apa yang organisasi perlu ketahui, dan cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang keenam, knowledge management dan sistem knowledge management. Implementasi knowledge management yang tepat dalam sistem knowledge management perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu kesesuaian organisasi dengan melakukan penilaian internal atas kebutuhan dan praktik kerja, analisis biaya manfaat, dan lain sebagainya. Kemudian penerimaan organisasi dengan melibatkan pengguna dalam desain dan implementasi melalui dukungan manajerial dan teknis, dan dengan pendukung produk dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penggunaan lanjutan, yaitu fungsi, faktor daya tarik yang dirasakan, dan manajemen konten. Sekian pembahasan saya mengenai Integrated Knowledge Management Cycle and Best Practice. Terima kasih.